Halo, assalamualaikum. Kita ketemu lagi dan masih dengan saya Pamiko. Jadi teman-teman, kali ini saya ingin membahas apa itu desainer generalis dan desainer spesialis. Dua istilah ini sebenarnya sudah pernah saya bahas di video pertama saya. Jadi kalau kalian lupa, bisa lihat lagi videonya dengan klik link video yang ada di deskripsi. Sekedar informasi, dua istilah ini saya peroleh dari seorang freelance ilustrator yang saya follow di Instagram. Dan kali ini saya ingin membahasnya menurut sudut pandang pribadi saya dari hasil pemikiran dan pengamatan yang saya lakukan. Nggak usah lama-lama, kita langsung saja ke pembahasan. Sebelum kita bahas perbedaan spesialis dan generalis dalam dunia desain grafis, saya akan coba kasih penjelasan dari dua istilah tersebut. Yang pertama, desainer generalis yaitu desainer grafis yang mengerjakan lebih dari 2 atau 3 bidang desain. Misalkan saja dia bisa mendesain di bidang corporate seperti logo dan stationery set, bisa mendesain di bidang marketing tool seperti mendesain iklan cetak dalam bentuk billboard, poster, ataupun brosur. Kemudian punya keahlian melayout untuk media publikasi seperti majalah dan koran. Atau bahkan dia punya keahlian ilustrasi juga. Jadi total bisa 4 bidang yang dia kuasai. Nah, sedangkan desainer spesialis hanya fokus satu bidang desain saja yang dia tekuni dan perdalam sampai bertahun-tahun hingga akhirnya dia mencapai level pro atau master di bidang itu. Jadi misalkan saja dia spesialis di logo designer, spesialis videografer untuk iklan, spesialis ilustrasi buku anak, spesialis UI atau UX designer, dan spesialis karakter designer. Sebenarnya banyak juga pekerjaan lain yang spesialisasi seperti juru masak atau chef, di mana ada chef spesialisasi pastry, chef spesialis masakan barat, chef spesialis masakan Jepang, dan masih banyak lagi. Nah, sekarang kita akan coba bahas perbedaan desainer generalis dan spesialis dari aspek-aspek berikut. Yang pertama yaitu dari software yang dipakai. Kemudian yang kedua dari tools pada software yang dipakai. Dan yang ketiga dari alat yang digunakan. Langsung saja, yang pertama mari kita bahas dari aspek software yang digunakan. Untuk desainer spesialis, pertama saya ambil contoh seorang ilustrator. Software yang dipakai bisa Clip Studio Paint, Medibank, Procreate, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Pen Toolsai, dan masih banyak lagi. Nah, dalam komputer atau laptop yang mereka pakai untuk kerja, mereka bisa saja install 2-3 software. Misal mereka pakai Clip Studio Paint dan Photoshop. Kemudian kalau si ilustrator punya iPad, mereka bisa pakai Procreate, jadi total bisa 3 software yang dipakai. Software yang dipakai bisa 2 atau lebih, tetapi software tersebut adalah software yang sejenis, yaitu software yang khusus atau bisa untuk pekerjaan ilustrasi. Kalau ditanya apakah dia tidak ada software desain lain yang diinstal selain software untuk ilustrasi, bisa saja ada, tapi pasti sangat jarang dipakai. Dan bisa saja memilih software yang tidak berat. Misal untuk edit video, mereka bisa pilih Filmora daripada pilih Adobe Premiere yang berat dan akan jarang dipakai. Kemudian kita ambil contoh yang kedua yaitu spesialis desainer logo. Software yang digunakan pasti kalau tidak Adobe Illustrator ya CorelDRAW. Yang ada yang jarang dipakai seperti Inkscape dan yang baru ada Affinity Designer. Sekarang coba kita bandingkan software yang dipakai oleh desainer generalis. Ketika mereka ada pekerjaan mendesain logo, mereka akan pakai Adobe Illustrator atau CorelDRAW. Ketika ada pekerjaan edit foto, mereka pakai Adobe Photoshop. Ketika ada pekerjaan editing video, mereka akan pakai Adobe Premiere dan After Effects. Jadi software-software yang digunakan atau yang terinstall di laptop atau komputer mereka banyak dan software-software itu tidak sejenis. Lalu efeknya apa? Efeknya adalah semakin banyak software yang kita pakai, apalagi software berat, semakin tinggi pula spesifikasi laptop atau komputer yang kita butuhkan. Mulai dari storage penyimpanan yang besar, memori RAM, graphic card yang mumpuni, prosesor dengan kecepatan yang tinggi, dan masih banyak lagi spesifikasi lainnya. Spesifikasi yang tinggi berimbas pada harga laptop atau komputer yang tinggi juga. Belum lagi jika software yang kita pakai semuanya adalah original atau tidak bajakan, pasti pengeluaran juga semakin besar. Tapi pengeluaran besar tidak masalah jika kita juga punya penghasilan yang besar yang tetap tiap bulannya dari pekerjaan desain yang kita geluti.
Sekarang mari kita bahas aspek pembanding yang kedua, yaitu dari tools dalam software yang digunakan. Untuk desainer spesialis, saya ambil contoh pekerjaan ilustrasi dengan software Adobe Photoshop dan Paint Toolsai. Desainer spesialis bidang ilustrasi walaupun pakai dua software atau lebih, tetapi tools yang digunakan pasti hanya sekedar brush, eraser, bucket, pensil, transform, dan zoom in, zoom out. Bisa dibilang meskipun ganti software, tools yang dipakai cenderung tetap sama atau itu-itu saja. Kemudian untuk desainer generalis, saya ambil contoh pekerjaan edit dan manipulasi foto dengan software Adobe Photoshop. Untuk pekerjaan edit dan manipulasi foto, kita harus menguasai bermacam tools untuk seleksi, blur tool, close stamp tool, bermacam submenu di menu filter, bermacam submenu di menu adjustment, bermacam blending mode pada layer, dan masih banyak lagi. Lalu ketika si desainer pindah pekerjaan di bidang corporate identity seperti logo dengan menggunakan software CorelDRAW, tools yang dipakai diantaranya pen tool, shape tool, dan semua fungsi di menu shaping. Jadi bisa dikatakan ketika berganti jenis pekerjaan, kita berganti software dengan penguasaan tools yang juga berbeda. Kalau masih ada pekerjaan lagi, misal pekerjaan edit video, si desainer harus buka software lain lagi dengan tools yang berbeda lagi. Sekarang kita lanjut ke aspek pembanding yang ketiga, yaitu alat yang digunakan. Untuk desainer spesialis, pertama saya ambil contoh seorang ilustrator. Alat yang digunakan oleh seorang ilustrator untuk pekerjaan sehari-hari adalah komputer atau laptop ditambah pen tablet atau pen display. Bisa juga komputer atau laptop ditambah dengan iPad atau tablet Android. Contoh kedua, untuk desainer spesialis saya ambil fotografer untuk wedding. Alat yang digunakan untuk pekerjaan sehari-hari adalah komputer atau laptop, kamera DSLR atau mirrorless, lensa, dan tripod. Sekarang mari kita lihat alat yang digunakan desainer generalis yang misalkan saja dia menerima pekerjaan mendesain logo, fotografer pre-wedding, dan juga video maker. Alat yang dibutuhkan tentunya lebih banyak, yaitu komputer atau laptop, kamera DSLR atau mirrorless, lensa, drone, tripod, dan gimbal. Tapi sekali lagi saya katakan, pengeluaran yang besar untuk investasi alat tidak masalah jika kita punya penghasilan besar yang tetap tiap bulannya dari pekerjaan desain yang kita geluti. Nah, kalian mau jadi desainer spesialis atau generalis itu terserah pada kalian masing-masing. Jika kalian sudah punya minat yang kuat di satu bidang desain tertentu, silakan jadi spesialis. Jika kalian bisa di beberapa bidang desain, silakan jadi generalis. Keduanya pasti ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Bisa juga kalau kalian ingin menerima pekerjaan dari berbagai bidang desain, tapi hanya bisa satu bidang desain, maka bentuklah tim. Oke teman-teman, jadi sampai situ pembahasan saya tentang perbedaan desainer generalis dan desainer spesialis. Sebelum kita akhiri, mungkin di antara kalian ada yang bertanya-tanya, kenapa di bangku SMK dan kuliah jurusan DKV, kita harus mempelajari semua bidang desain? Jawabannya adalah karena pada umumnya kita belum punya minat yang kuat pada satu bidang tertentu, terutama di usia SMK. Itulah kenapa kita dikenalkan dengan semua bidang desain saat sekolah di SMK dan saat kuliah di jurusan DKV. Semua yang saya sampaikan barusan bisa dibilang bersifat opini, maka dari itu jangan ragu untuk tulis di kolom komentar jika kalian punya pendapat pribadi atau kritik dan saran seputar dunia DKV yang ingin dibahas khususnya di bidang ilustrasi. Semoga ada manfaat dari video ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.